تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak dan juga para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama dalam rangka saling mengingatkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih berdandan bagi wanita ya. Fikih berdandan bagi wanita ya. Bagaimana mereka berdandan tatkala di hadapan suami mereka dan bagaimana jika mereka keluar dari rumah mereka. Ini harus mereka ketahui agar mereka ya mendapat keridhaan suami dan juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu merupakan suatu tabiat wanita suka berhias ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin." Ya. Awaman yunasya'u fil hilyah itu, dan apakah patut yaitu wanita yang tumbuh dalam perhiasan fil hilyah ya, dalam kelembutan memakai perhiasan ya. Seakan-akan suatu hal yang musallam, suatu hal yang sudah diterima bahwasanya wanita suka berhias ya, dan ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala seorang wanita berhias atau berhias, tentu dia harus mengikuti syariat. Jangan sampai dia berhias yang berlebihan ya, sehingga melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya juga jangan sampai dia meninggalkan perhiasan sehingga akhirnya dia dijauhi oleh suaminya. Pembahasan tentang masalah perhiasan menjadi sangat penting, atau fikih berdandan di zaman ini semakin penting, mengingat ya fitnah wanita semakin menjadi-jadi di zaman sekarang ini. Kita mendapati fitnah wanita sejak zaman dahulu ya. Tetapi dengan adanya medsos, dengan adanya internet ya, dengan adanya Instagram, kemudian Twitter, YouTube dan yang lainnya, maka semua bisa dilihat di situ ya. Semua bisa dilihat di situ. Bisa saya pastikan seorang memiliki akun tersebut, dia pasti melihat wanita yang haram untuk dilihat, entah terbuka sebagian auratnya ya, atau kondisi-kondisi yang lainnya. Ini semakin menuntut ya bagi para wanita untuk bisa menghias diri mereka, karena sungguh sulit ya bagi para lelaki di zaman sekarang untuk menundukkan pandangan ya. Siapapun dia ya, selama dia masih main internet ya, selama dia masih keluar dari rumahnya ya, dia pasti melihat wanita yang haram untuk dia lihat. Kalau di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan jika seorang melihat wanita di luar, maka hendaknya dia pulang ke rumahnya ya, agar dia bisa melampiaskan hasratnya kepada istrinya ya. Itu zaman Nabi SAW yang fitnah wanita mungkin sangat kecil dan sangat minim. Bagaimana lagi dengan zaman sekarang ya, iklan-iklan isinya wanita-wanita, dan tidak mungkin wanita-wanita jelek menjadi iklan ya, pasti yang cantik-cantik. Kemudian Instagram dan yang lainnya. Maka ini menuntut para ibu-ibu untuk bisa semakin menghias diri mereka ya, dan juga tentunya para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka. Kita tidak mengatakan kesalahan pada ibu-ibu, tapi kesalahan juga kepada para lelaki yang mereka tidak menundukkan pandangan mereka, akhirnya mereka terjebak ya dengan melihat hal-hal yang haram, sehingga akhirnya mereka menuntut kepada istri mereka hal-hal yang berlebihan yang tidak mungkin dilakukan oleh istri-istri mereka. Maka dua-dua pihak bekerja sama. Lelaki berusaha menundukkan pandangan, berusaha qanaah dengan istrinya, dan istri berusaha untuk menghias dirinya untuk menyenangkan suaminya. Dan
berhias diri untuk menyenangkan suami ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang tujuan pernikahan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, kalau seorang wanita, seorang istri, kemudian dia menghias dirinya, memperhatikan dirinya, memperhatikan kewangian dirinya di hadapan suaminya dalam rangka untuk membantu suaminya menundukkan pandangan, dalam rangka untuk membantu suaminya menjaga kemaluannya, maka insyaallah dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih, saya katakan lagi, lebih dituntut di zaman sekarang. Wanita harus pandai untuk memperhatikan dirinya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menikah dengan seorang wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Sulaim ya. Dalam hadis yang hasan dalam Musnad Imam Ahmad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ummu Sulaim, "Syummi awaridaha wanzuri ila urqubaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ummu Sulaim, tolong cium di sekitar mulut wanita tersebut. Kemudian lihatlah kepada tumit wanita tersebut." Kenapa? Rasulullah ingin mengetahui bagaimana kebersihan wanita tadi. Dari mulutnya, mulut sekitar aroma di sekitar mulutnya ini sebagai barometer tentang kebersihan wanita tadi. Maka Nabi suruh cek secara khusus, "Syummi awaridaha." Ciumlah di sekitar mulutnya. Kalau ternyata wanita tersebut mulutnya bau, ya Nabi tidak mau ya. Nabi SAW tidak mau ya. Karena Nabi ingin wanita yang bersihan ya. Nabi ingin wanita yang bersihan. Ya, percuma kalau cantik tapi ababnya bau ya, percuma. Ya. Kalau bicara, "Iya Mas, gimana kan bau?" Siapa yang mau betah ngobrol sama wanita yang hembusannya beraroma tidak enak ya. Kemudian Nabi sendiri perhatian terhadap istrinya ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bisiwak." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke rumahnya yang pertama dimulai kerjakan adalah Nabi bersiwak. Ya, Nabi tidak menuntut saja tapi Nabi juga membersihkan mulutnya. Ya. Maka Rasulullah SAW pertama kali masuk rumah pertama kali bersiwak, membersihkan mulutnya agar tatkala beliau bercengkrama dengan istri beliau dalam kondisi segar ya. Disebutkan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda alaihi an yujada minhu rih. Nabi tidak suka tercium dari badannya bau yang tidak enak. Nabi enggak suka. Oleh karena di antara hal yang paling disukai oleh Nabi adalah minyak wangi. Ya, untuk menjaga ya, bukan cuma di luar bahkan di dalam rumah. Ya, mungkin Nabi di luar sempat tidak bersiwakan, begitu masuk rumah langsung Rasulullah SAW bersiwak. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan istrinya. Intinya hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, saya akan sebutkan dalil-dalil bahwasanya sebenarnya berhias itu dituntut dalam syariat ya. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai anak Adam, sungguhnya telah kami turunkan kepada kalian pakaian, fungsinya untuk yang darurat menutup aurat. Yuwari sawatikum, yang pakaian tersebut fungsinya untuk menutup aurat kalian. Wa risha, risha itu perhiasan. Di luar dari itu kebutuhan sekunder yaitu untuk perhiasan. Ya. Libasan untuk menutup aurat, rishan itu kalau kita bahasa Arab aslinya adalah burung yang indah dilihat, maka itu perhiasan selain daripada pakaian menutup aurat. Ini dalil bahwasanya selain menutup aurat kita juga dianjurkan untuk berhias. Ini mencakup laki-laki dan perempuan dan masing-masing cara berhiasnya berbeda. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian, ya, perhiasan kalian setiap kali ke masjid, yaitu berhias memakai baju ya yang rapi, yang indah, enak untuk dilihat untuk pergi ke masjid. Ini juga berlaku bagi laki-laki ya, bagi perempuan kalau mereka sholat misalnya di rumah ya, dan masing-masing punya cara berhias sendiri. Dan hukum asalnya berhias adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Dan siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi
hamba-hambanya. Baik, khusus bagi wanita, ya, khusus bagi wanita ada dalil khusus yang menunjukkan mereka boleh berhias. Ya. Seperti firman Allah yang saya sebutkan tadi, awaman yunasya'u fil hilyah. Dan apakah wanita yang tumbuh berkembang di atas perhiasan? Ini suatu perkara Allah sebutkan seakan-akan perkara yang sudah musallam, sudah diterima bahwasanya wanita memang diciptakan suka untuk berhias dan berhias. Ya. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, kecuali kepada bapak-bapak mereka dan seterusnya. Artinya mereka pakai perhiasan, kalau ketemu dengan lelaki ajanib, laki yang bukan mahram, maka mereka tutup perhiasannya. Tetapi kalau ketemu di antara mahram-mahram mereka, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan mereka pakai perhiasan. Mereka pakai perhiasan. Ya. Di zaman Nabi SAW para wanita pakai perhiasan, namun tidak boleh dinampakkan kecuali kepada orang-orang yang boleh melihatnya. Kemudian juga, ya, dan zina, ya, pendapat yang benar yang dimaksud dengan zina, ya, ingat ya, bukan zina. Kalau zina ya haram ya, tapi zina artinya perhiasan. Secara bahasa adalah sesuatu di luar dari tubuh yang dipakai di tubuh, itu namanya zina. Seperti gelang, seperti pakaian, seperti cincin, ini namanya zina. Sesuatu yang dipasang bukan bagian dari dirinya, tapi dipasang dari luar, dipasang pada dirinya, itu namanya zina. Oleh karenanya tangan ini bukan zina, ya, seperti wajah bukan zina. Yang namanya zina itu sesuatu yang dipasang di tubuh yang menambah keindahan, itu namanya zina, ya. Seperti Allah berfirman tentang Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun pun keluar menemui kaumnya dalam perhiasannya, itu dalam bajunya yang indah, dalam perhiasan gayanya dan kekayaannya dengan penuh kesombongan, ya. Seperti juga walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha, kami sungguh telah menghiasi langit dengan zina-zina, yaitu bintang-bintang, ya. Bintang-bintang ditempelkan ke langit, tapi langit bukan zina itu sendiri. Jadi zina itu sesuatu dari luar yang dipasangkan pada sesuatu yang lain, itu namanya zina, ya. Di antara dalil, ya, seperti dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berkhutbah, ya, hari Id, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah kepada para bapak-bapak, thumma atan nisa, kemudian Nabi SAW mendatangi jamaah wanita secara khusus. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk bersedekah. Kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Sungguhnya kalian penghuni neraka jahannam yang paling banyak. Maka seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Setelah itu para wanita bersedekah, disebut dalam hadis mereka pun bersedekah dengan anting-anting mereka, dengan gelang-gelang mereka, dengan kalung-kalung mereka. Berarti mereka pakai perhiasan. Berarti wanita di zaman sahabiat mereka pakai anting, mereka pakai kalung, mereka pakai gelang, ya. Kemudian juga wanita, ya, boleh memakai sutra, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang emas dan sutra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadani haramun ala dzukuri ummati wa halalun li inathiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, dua perkara ini, emas dan sutra, haram bagi lelaki dan halal bagi wanita. Kenapa? Karena wanita memang dituntut untuk berhias, sehingga dihalalkan bagi mereka untuk pakai emas dan dihalalkan bagi mereka untuk pakai sutra, ya. Kemudian juga dalam hadis kala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Abdurrahman bin Auf jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi athar sufrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, ternyata ada warna kuning di baju Abdurrahman bin Auf. Kok aneh, laki-laki pakai sesuatu warna kuning.
tertempel di bajunya. Maka Nabi SAW berkata, apa ini? Maka kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Saya baru menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Artinya wanita tersebut memakai sesuatu yang berwarna kuning, ya. Kemudian tatkala bersentuhan dengan Abdurrahman bin Auf maka menempel. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah minyak wangi. Minyak wanginya wanita Ansar. Ya. Dan minyak wangi tersebut tertempel di bajunya Abdurrahman bin Auf. Ya. Berarti mereka juga pakai minyak wangi para wanita tatkala di rumah. Kemudian juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana almar'atu li. Aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias dan berhias untukku. Ini dalil-dalil yang saya bacakan tadi ya menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi SAW para wanita juga memakai perhiasan. Mereka pakai kain sutra, mereka pakai kalung, mereka pakai cincin, mereka pakai gelang, ya. Kemudian mereka juga pakai baju yang atau minyak wangi yang berwarna tadi yang terkena bajunya Abdurrahman bin Auf, ya. Mereka juga pakai henna, mereka juga pakai kuhul, pakai apa? Celak, ya. Mereka juga pakai. Jadi mereka berhias dengan sarana-sarana yang tersedia di zaman tersebut, ya. Maka dan ini sesuai dengan fitrah wanita yang suka berhias. Wanita suka kelihatan manis, elok untuk dipandang, baik di hadapan suaminya maupun di hadapan wanita-wanita yang lain. Maka syariat tidak datang melawan fitrah ini fitrah wanita. Tetapi syariat datang mengatur bagaimana fitrah ini bisa dijalankan dengan baik, yang sampai melanggar syariat. Baik. Apa syarat seorang wanita berhias? Kita bicara di sini dalam dua hal. Yang pertama, bagaimana wanita berhias tatkala di luar rumah. Yang kedua, baru kita bahas bagaimana wanita berhias di hadapan suaminya. Adapun yang pertama, wanita ya tatkala berhias di luar rumah, ya, maka hendaknya dia memakai pakaian yang memenuhi persyaratan yang syar'i. Pakaian tersebut ya pertama menutup aurat, yang kedua tidak ketat menggambarkan lekukan tubuh, dan yang ketiga tidak ya menyelisih pakaian yang ada sehingga menarik perhatian, terlalu mewah, terlalu indah. Tempat lain kalau kita keluar negeri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ya orang buka aurat ya. Saya pergi beberapa kali di negara kafir. Saya selalu memilih musim dingin. Kenapa? Karena musim panas ya semuanya pasti buka-bukaan. Kalau musim dingin mereka pakai jilbab ya. Mereka pakai jilbab. Ya.
Tapi suatu saya pergi sama istri saya waktu ke Amsterdam, saya sempat lewat di jalan utama, ada wanita musim dingin pakai baju ketat tapi transparan sama saja. Transparan sehingga tembus pandang. Tapi maksudnya kita secara umum di misalnya di negara Islam di Indonesia, di Malaysia, alhamdulillah secara umum wanita berjilbab ya. Asal kita tidak ke mall aja. Kalau kita ke mall ya salah sendiri ya. Tapi kalau kita ke jalan-jalan biasa ya masih alhamdulillah gitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau udah negara kafir ya sudah. Jadi di antara tafsiran kasiyat ariyat pakaiannya tidak cukup sehingga mungkin kekurangan bahan ya, sehingga banyak sebagian anggota tubuhnya yang menarik, yang terbuka. Yang kedua maksudnya adalah pakaian yang syaffaf. Syaffaf itu dia menutup aurat tapi tembus pandang. Tapi tembus pandang tipis ya. Bajunya tutup aurat tetapi tipis sehingga masih kelihatan misalnya betisnya dari luar meskipun di balik kain tapi kelihatan auratnya sebagiannya. Ini juga khasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga khasiat ariyat yaitu berpakaian menutup aurat dan tidak tembus pandang tapi membentuk lekukan tubuh. Ini juga tidak boleh. Seperti sekarang lagi apa namanya? Jilbab apa jilbab saya enggak tahu ya. Yaitu jilbab-jilbab tapi benar-benar membentuk lekukan tubuh mereka ya. Mulai dari belahan paha, belahan buah dada ya, belahan tangan benar-benar lekukannya kelihatan dan ini hukumnya juga haram. Termasuk dari khasiatun ariyat ya. Ini contoh pakaian yang harus dihindari oleh para ibu-ibu, para wanita-wanita, para ummahat tatkala mereka keluar dari rumah. Kalau dalam rumah enggak pakai baju juga enggak apa-apa ya. Ini di luar rumah kita bicara ya. Kemudian di antaranya dalam cara berjalan ya, ma'ilat, melenggak-lenggokkan diri mereka sengaja berjalan dengan cara berjalan tertentu yang menarik perhatian para lelaki. Ini juga tidak boleh. Seorang wanita berjalan wajar-wajar saja sebagaimana yang Allah ciptakan bagaimana cara dia berjalan. Tidak usah dibuat-buat ya. Ya seperti wanita-wanita di fashion berjalan dengan jalan tertentu ya. Dengan gerakan tertentu ya. Enggak boleh. Ya. Karena ini akan menarik perhatian. Dan yang ketiga, tidak boleh memakai baju yang menarik perhatian, pakaian syuhrah ya, pakaian syuhrah yang beda sendiri kalau bahasa kita, beda sendiri, beda dengan yang lainnya. Ini tentu berbeda satu tempat ke tempat yang lain ya. Seperti contohnya saya katakan kalau di Afrika, kawan-kawan saya belajar laki-laki ya, belajar di Madinah, pakaian kebesaran mereka, pakaiannya warna-warni kalau laki-laki ya. Kuning, terkadang oranye, merah dan itu mereka pakai. Kemudian pakainya panjang dilipat di tangannya dan mereka berjalan dengan bangganya ya. Kalau kita ngelihat lucu ini pakaian perempuan mereka pakai ya. Tapi itulah pakaian mereka di sana. Kalau itu dipakai di sini pakaian syuhrah, tapi kalau di sisi mereka tidak jadi masalah. Seperti contoh ya. Kalau Indonesia wanita berjilbab warna apa saja enggak ada masalah. Kita sejak awal di tanah air kita warna apa saja enggak ada masalah ya. Selama tidak terlalu menarik perhatian ya. Tapi kalau baju putih dipakai, kita Indonesia kan biasa jilbab putih, suatu yang sangat wajar. Tapi kalau di Saudi ada wanita berjilbab putih, jadi pusat perhatian. Karena rata-rata mereka pakai jilbab warna apa? Hitam. Rata-rata mereka pakai jilbab warna hitam. Sehingga kalau ada di antara 1000 wanita berjilbab hitam, tahu-tahu ada satu berjilbab putih, maka menarik apa? Perhatian. Maksud saya kalau masalah syuhrah, ini kembali kepada adat dan tradisi masing-masing. Kalau kita di tanah air, wanita jilbab warna apa saja, insya Allah enggak ada masalah ya. Mau jilbab, mau kuning, mau oranye enggak ada masalah, selama tidak menarik perhatian sehingga mulfit lil anzar, yaitu orang semua ingin lihat. Contoh seorang wanita pakai jilbab warnanya berwarna-warni, ya merah, kuning, hijau di langit yang biru, warnanya pelangi. Ya ini tentu orang semua akan melihat, ya. Tentu semua akan melihat. Atau dia punya ciri jilbab tersendiri yang orang buat perhatian. Makanya saya ingatkan, boleh kita berfashion, ada fashion baru selama fashion tersebut syar'i, wajar ya, memang jilbab kadang berubah-ubah, tapi jangan sampai yang benar-benar beda sendiri yang menarik perhatian semua orang. Karena kalau sudah gitu berarti kita bertentangan dengan tujuan syariat digunakan jilbab. Tujuan syariat dipakai jilbab agar wanita tidak digoda ya, agar tidak menjadi pusat perhatian, agar tidak menarik perhatian para laki. Tapi kalau jilbab tersebut ternyata justru menarik orang-orang untuk melihat,
maka ini dia telah melanggar tujuan utama jilbab tersebut. Mas saya ingat ibu mungkin suka dengan model baru, enggak ada masalah selama itu yang wajar, tidak berlebih-lebihan, ya. Tapi kalau sudah pakaiannya syuhrah, tampil beda lain sendiri, ya, tentu tidak boleh. Namun saya katakan ini beda tempat, beda hukum, ya. Saya tidak bisa makan misalnya di Jogja dengan di Jakarta, ya, kompleks tertentu, beda-beda orang, beda-beda kompleks, beda-beda kebiasaan tradisi. Tapi secara umum itu aturan tatkala seorang keluar dari rumahnya, ya, jilbabnya harus demikian, ya. Kemudian tatkala seorang wanita keluar rumah, ya, maka dia tidak boleh memakai wangian yang kalau dia melewati para wanita, melewati para laki akan mencium wangian tersebut. Dan ini sering kita dapati di kota-kota besar, ya. Ya. Tentu wanita ingin agar tubuhnya harum, tidak bau apek, ya, tidak bau ketek misalnya, ya. Tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga memakai parfum yang aromanya keluar dari tubuhnya sehingga kalau lewat lelaki tercium dari jauh. Sering kita dapati misalnya kita di Jakarta masuk lift, kemudian ada perempuan masuk, benar-benar aromanya apa? Menggelegar, ya. Dan itu benar, bagi lelaki mencium aroma tersebut akan tergerak hasratnya meskipun 0,5%, tergantung ceweknya kayak apa gitu. Tapi itu parfum membantu untuk menggerakkan apa? Syahwat, menggerakkan hasrat. Itu benar, kalau parfum kemudian kebetulan wanitanya kemudian parfumnya wangi, bau misalnya mawar merah, mawar berduri dan yang lainnya, maka dan benar itu menggerakkan hasrat. Itu sering kita dapati kalau kita kemana ada perempuan masuk di lift, benar-benar aromanya harum, itu haram hukumnya. Ya, ayyuma imra'atin ista'tarat fa kharajat marrat biqaumin yajidu min harihaha fahiya zaniyah. Oh, kama qala Nabi SAW, perempuan mana saja pakai parfum kemudian dia keluar untuk melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka wanita tersebut wanita pezina. Ini keras, berarti dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, para ulama menjelaskan kalau ternyata dia pakai parfum tidak melewati para lelaki, maka tidak mengapa, karena hukum asal dari perkara muamalat adalah muallalah, ya. Berbeda dengan hukum asal ibadat tauqifiyah. Ini dalam dua hal. Jadi hukum asal dalam perkara muamalah asalnya muallalah, yaitu kita berusaha mencari hikmahnya. Kenapa dilarang? Ini dalam masalah muamalah. Beda dengan masalah ibadat. Kalau masalah ibadat asalnya tauqifiyah, kita tunduk saja, atau ta'budiyah. Maaf. Masalah ibadat asalnya ta'budiyah, itu kita tunduk. Misalnya salat zuhur 4 rakaat, kenapa? Kita bilang ta'budi, kita enggak tahu. Kenapa begini, kenapa begitu, kita bilang ini ta'budi. Kita hanya beribadah kepada Allah disuruh demikian. Tapi kalau masalah muamalah, kenapa ini riba, kenapa ini haram, kita harus tahu ilahnya kenapa. Ya. Sama seperti kalau Rasulullah SAW melarang wanita untuk memakai wangian di luar, jelas ilahnya karena bisa menimbulkan hasad pada laki. Dan ini hukumnya haram karena ini perkara-perkara yang mengantarkan kepada perzinahan, ya. Mengantarkan kepada lelaki lain menikmati indahnya wanita tersebut, padahal wanita tersebut haram baginya. Haram baginya. Dengan dia pakai minyak wangi, wanita tersebut lelaki akan melihat, kemudian berlezat-lezat melihat tubuhnya, melihat wajahnya. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dari sini kalau seorang wanita pakai parfum misalnya, hanya ketemu para ibu-ibu misalnya, atau kata sebagian ulama, dia diantar oleh mahramnya menuju rumah berikutnya, yang situ hanya pertemuan ibu-ibu, tidak melewati lelaki yang bukan mahramnya, maka enggak masalah. Maka tidak masalah. Atau seperti pertemuan ibu-ibu, pengajian di rumah ibu-ibu, kemudian mereka pakai parfum yang wajar, pengajian cuma ibu-ibu, ya, kemudian ustadznya mungkin di kamar tidak bertemu dengan mereka. Selama parfum tersebut tidak keluar dari tubuh mereka sampai kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Dan itu yang lebih cocok bagi dalil, ya. Karena ini perkara muamalah, kita tahu illatut tahrim, apa sebabnya pengharaman adalah karena tadi bisa menggerakkan hasrat. Dari sini saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu ternyata ada pertemuan di antara ibu-ibu, tidak mengapa pakai sesuatu yang tidak bau ketek ibu-ibu, ya. Karena terkadang ibu-ibu ngumpul, kemudian bajunya bau apa? Bau apek, badannya bau ketek, ya. Mulutnya bau jigong, ya. Lengkap, ya. Sehingga orang tidak nyaman, ya.
Kita tidak ingin bahwasanya orang-orang ngaji terkesan jorok. Orang-orang ngaji kita juga tidak ingin orang-orang ngaji kemudian terlalu berlebihan sehingga seperti wanita-wanita kafirah yang berhias berlebihan. Tapi kita di antara keduanya ya. Di antara keduanya ya. Maka seorang bersihkan tubuhnya ya, mandi ya, bersih, kemudian ketemu kawan-kawannya dengan aroma yang wajar, selama itu di antara ibu-ibu maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Taib ini berkaitan dengan adab berhias atau berias tatkala keluar rumah. Ya. Taib, bagaimana dengan memakai make up bagi wanita? Di zaman dahulu wanita pakai make up juga ya. Sebagian ulama mengatakan mereka pakai yang ada di zaman mereka seperti henna ya. Ya, bisa warna atau za'faron ya, atau pakai celak ya. Tetapi mereka untuk suami mereka ya. Adapun wanita keluar pakai make up dengan warnanya sebelah kanan merah muda ya. Sebelah kiri merah jingga ya. Kemudian bibirnya merah darah, masya Allah ya. Jidatnya orange misalnya. Ya, lelaki lihat yang merah-merah tertarik. Laki-laki lihat ya pasti cantik lah. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Tapi kalau dia hanya sebagai pelembab, kemudian yang wajar, tidak sekedar supaya tidak kering, tidak kena matahari kemudian menjadi hitam, dia menjaga wajahnya. Ini kalau terbuka ya. Kalau tertutup di antara wanita enggak ada masalah ya. Saya bicara kalau dia wajah terbuka. Wajah terbuka di hadapan laki-laki lain, maka dia tidak boleh pakai make up berlebih-lebihan, kemudian warna-warna wajahnya tidak boleh, karena itu menimbulkan fitnah. Kalau baju saja yang berlebihan tidak boleh, apalagi wajah. Wajah saja enggak usah dikasih apa-apa, kalau cantik menarik perhatian. Apalagi kalau dikasih spidol di sini, ya pasti menarik perhatian. Ya. Pasti menarik perhatian. Kecuali di antara wanita enggak ada masalah, di mana silakan mereka. Acara mereka, ketemu mereka. Tapi maksudnya kalau keluar di jalan, di mall, ketemu pertemuan di jalan-jalan pakai berlebih-lebihan, maka hukumnya haram, tidak boleh. Dia hanya boleh pakai sesuatu yang hanya pelembab, ya, mungkin bedak tipis supaya tidak keringat wajah berkeringat misalnya, ya. Pakai leave-in yang hanya sekedar menghilangkan kekeringan misalnya, ya, maka ini tidak jadi masalah insyaallah taala. Tapi kalau berhias kemudian pakai warna-warni ya menarik perhatian maka tidak boleh. Saya ingatkan kembali, kalau baju saja yang menarik perhatian tidak boleh, apalagi wajah yang kalau tidak dirias saja sudah menarik perhatian, apalagi kemudian dihias dan dirias. Ya. Taib. Ini adab berpakaian dan berhias tatkala keluar. Bagaimana kalau dalam rumah? Dalam rumah maka hukum asal wanita berhias dan berias dengan apapun, hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Ya, hukum asalnya suaminya minta dia berias dengan baju apapun, hukum asalnya apa? Halal. Misalnya suaminya agak enggak beres terus dia bilang, "Sayang, kamu pakai baju ya setengah terbuka, setengah tertutup." Dia kalau lihat begitu dia berhasrat, dia biarin aja, enggak ada masalah. Misalnya baju begini, kemudian ada bagian yang bolong-bolong daerah sini, terserah, nggak ada masalah ya. Kalau nggak gunting sendiri mas. Ya misalnya, saya katakan misalnya ada lelaki yang terkadang kita nggak tahu dia hasratnya seperti apa, dia pingin seperti itu, hukum masalahnya nggak ada masalah. Nggak usah bilang mas kamu aneh-aneh, udah ikuti aja nggak ada masalah. Karena hukum asal dalam berhias dan berias bagi wanita untuk suaminya, hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka tidak mengapa seorang lelaki menyampaikan keinginannya kepada istrinya. Misalnya, sayang saya suka kau pakai baju merah. Ya. Saya suka kau pakai misalnya mohon maaf pakai baju berwarna ini. Saya senang kalau kau pakai mohon maaf BH berwarna sekian, berwarna ini misalnya. Ya. Enggak ada masalah ya.
Ya, saya senang kalau rambutmu diikat seperti ini. Ya, saya suka kalau lehermu dikasih warna hijau misalnya. Kalau dia suka, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya. Ini hukum asalnya adalah apa? Boleh. Meskipun hukum asalnya boleh, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan, jangan sampai melanggar syariat. Yang pertama, tatkala wanita berhias dan berias, ini yang paling penting. Meskipun hukum asalnya boleh, namun dia tidak boleh melanggar larangan-larangan khusus dalam masalah berhias. Contohnya, Rasulullah SAW melarang nams, washm, ya, taflij. Misalnya kata Nabi SAW, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat, ya. Kemudian al-mutafallijat, ya. Nabi SAW melaknat atau Allah melaknat wanita yang mengkikis apa? Bulu alisnya, ya. Kemudian yang mentato badannya, ya. Wal wasilat wal mustausilat, yang menyambung rambutnya, ya. Enggak boleh. Menyambung rambutnya tidak boleh. Kemudian yang menjarangkan giginya, ya, supaya kelihatan lebih indah, kata Nabi tidak boleh. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, al-mughayyirati lil khalqillah, yang mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang dia sakit sehingga rambutnya berguguran. Maka kemudian ibunya ingin menyambung rambutnya. Ditanyalah dia bertanya kepada Nabi SAW, ini sakit, suaminya pingin saya menyambung rambut putri saya ini. Ya, maka dilarang. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Misalnya seorang suami ingin istrinya alisnya cuma garis doang, ya, misalnya. Dihapus semua, mereka kasih garis, ceret, ya. Ya. Mungkin dia ingin istrinya kayak orang Jepang, orang Cina, tapi ternyata orang Jogja, ya. Krik terus dikasih, ya, nggak boleh. Kita bilang nggak boleh. Meskipun ada khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, yang dilarang kalau keluar dilihat laki-laki lain, adapun di hadapan suami boleh. Ini ada khilaf, ya. Kalau kita bicara khilaf, tapi yang benar tidak boleh. Yang benar tidak boleh. Saya ulangi, masalah rambut ini ada beberapa pendapat. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama, haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Pendapat yang kedua, tafsil, boleh untuk suami, tidak boleh kalau selain apa? Suami. Boleh enggak seorang wanita cukur alisnya kemudian dikasih garis di hadapan suami? Boleh, tapi kalau keluar dia pakai cadar. Ini ada yang membolehkan. Yang diharamkan yang Rasulullah laknat kalau untuk keluar rumah. Pendapat yang ketiga, haram secara mutlak baik untuk suami atau di luar suami, kecuali hal-hal yang memang di luar kewajaran. Misalnya alisnya nyambung. Ini bukan alis perempuan, maka dia boleh cukur di sini. Ya, misalnya alisnya sampai jidat, maka boleh dibersihin, enggak ada masalah karena di luar daripada kewajaran. Ini boleh. Ini pendapat yang benar. Jadi intinya ini contoh hal-hal yang diharamkan meskipun itu menambah keindahan, tapi bertentangan dengan syariat. Seperti washem, seperti tato. Ya mungkin suami senang kalau istrinya ditato di bagian tubuhnya dengan tato tertentu. Kenapa saya menambah hasrat kalau melihat tato tersebut? Ya, tubuhmu dikasih hias seperti itu, menambah hasrat dan macam-macam. Kita bilang tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu melanggar syariat. Adapun kalau cuma digambar-gambar, bukan washem, bukan tato, misalnya suaminya pingin gambar mawar di perutnya misalnya, ya enggak ada masalah, ya, yang bisa dihapus, ya. Ya, bebas saja. Selama itu cuma suatu yang hilang, bukan suatu yang permanen, maka tidak mengapa. Yang larang adalah washem. Seperti kalau di Arab sana kalau sudah misalnya hari Id atau hari pernikahan, mereka gambar-gambar di badan. Biasa mereka gambar-gambar. Pakai henna, pakai warna-warna, dan itu tidak jadi masalah. Yang selama yang penting bukan untuk dilihat oleh lelaki lain. Enggak ada masalah. Dan itu tidak permanen. Taib. Syarat yang kedua yaitu tidak boleh niatnya untuk bertasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Misalnya ada wanita tertentu, kemudian di zaman tertentu wanita ini terkenal dengan model rambut tertentu, model baru yang kaum muslimat tidak ada yang tahu. Tiba-tiba wanita ngetop, mungkin dia penyanyi, mungkin dia artis, mungkin pemain film, ya. Kemudian dia punya model rambut tertentu, ya. Entah model rambutnya diapain,
di kepang 3 misalnya atau kepang 5 misalnya. Intinya ini kita tahu ini wanita kafirah dan dia yang mentenarkan model begini, maka hukum asalnya enggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Beda kalau model itu adalah model yang biasa, kebetulan ada artis yang pakai model begitu dan itu sudah biasa, enggak ada masalah. Tapi kalau dia yang mentenarkan model tersebut dan dia orang kafirah atau bukan kafirah juga, bahkan misalnya wanita pelaku maksiat, tukang zina dan yang lainnya, maka tidak boleh kita pakai model seperti itu karena kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mereka. Jadi ibu lihat kalau ini model perempuan kafir enggak boleh. Tapi kalau bukan model perempuan kafir, ini model siapa saja boleh, maka tidak mengapa. Ya misalnya seorang laki suka istrinya rambut pendek, ada. Ya enggak apa-apa, ya. Mungkin rambut pendek. Ada yang suka rambutnya panjang, ya. Ada yang suka rambutnya dikepang begini misalnya. Yang dikepang 2, ada yang suka kepangnya 2. Kenapa? Dia ternyata zaman kolonial kan. Kalau zaman milenial enggak ya. Zaman dahulu mungkin senang lihat perempuan yang apa? Zaman-zaman dulu kita SD rambut dikepang 2 begini panjang. Ya sudah ikuti saja, enggak ada masalah ya, seperti itu. Selama tidak bertasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Kemudian juga tidak boleh bertasyabuh dengan lelaki, tidak boleh bertasyabuh dengan lelaki, pakai model pakaian yang itu mirip dengan lelaki. Meskipun suaminya suka, enggak boleh. Saya kamu pakai begini, enggak boleh. Ini baju lelaki, Mas, ya. Enggak boleh, ya. Enggak boleh meskipun disuruh oleh suaminya. Selama itu adalah model tasyabbuh meniru para lelaki, maka ini dilarang karena Rasulullah SAW ke Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat para lelaki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal, dan Rasulullah melaknat para wanita yang meniru para lelaki. Dalam riwayat yang lain, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat bencong-bencong lelaki yang meniru wanita dan juga tomboy-tomboy ya, yang meniru para lelaki ya. Adapun dia dengan gayanya sendiri tidak berusaha meniru lelaki, maka tidak jadi masalah bawaannya, tapi dia sengaja meniru lelaki ya, dengan gayanya, dengan bajunya, dengan cara jalannya, dengan kendaraannya, sengaja meniru lelaki, maka ini terlaknat. Kemudian syarat berikutnya, boleh berhias dan berhias, tapi tidak boleh tabdzir, berlebih-lebihan. Tidak boleh, ya. Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Ya. Yaitu makan dan minum jangan berlebih-lebihan, ya. Ya. Syaratnya dua, tidak boleh israf wala makhyalah, dua. Ya. Silakan berinfak, tapi dua syaratnya, tidak boleh israf, tidak boleh makhyalah, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh sombong, itu saja. Dan biasanya kalau harga yang berlebih-lebihan menimbulkan kesombongan. Maka contoh seorang wanita misalnya beli tas harganya 1 miliar misalnya. Dan itu banyak di Jakarta ya. Tas harganya 1 miliar ya. Coba apa tujuannya? Kalau lihat dari keindahannya terlalu mahal. Ya. Lihat fungsinya, enggak ada fungsinya. Fungsinya apa 1 miliar? Emang bisa nyimpan mobil di situ kan? Enggak bisa. Dan ini terkadang menimbulkan keangkuhan ya, dengan israf akhirnya berdampingan dengan keangkuhan. Dia tunjukkan kepada orang, ini tas mahal saya dengan harga sekian ratusan juta, 1 miliar dengan mereknya ya. Kemudian dia merasa dirinya tinggi tatkala memakai tas tersebut. Terkadang kalau dia tidak bawa tas tersebut, dia tidak pede. Seakan-akan derajatnya rendah jika tidak bawa tas tersebut. Ya, ini bisa menimpa lelaki maupun wanita ya. Kalau tidak pakai jam mahal kayaknya derajatnya rendah ya. Sehingga dia harus pakai jam yang sangat mahal misalnya. Ini wanita, tidak boleh dia berhias, boleh dia berhias, tapi tidak boleh yang israf, berlebih-lebihan. Karena Allah melarang hal tersebut. Ya. Allah melarang ya idha'atul mal, buang-buang harta. Ya 1 miliar buat beli tas ngapain? Coba kalau buat masjid bisa. Buat infak kepada anak yatim, orang-orang miskin banyak. Masih banyak orang miskin di tanah air kita, masih banyak yang bisa kita bantu, masih banyak anak yatim, masih banyak janda yang kesusahan. Kalau kita beli tas 1 miliar buat apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kemudian tadi saya katakan selain israf, kita akan ditanya pada hari kiamat kelak, kemana uangmu kau habiskan? Ini jangan disangka harta tersebut tidak ditanyakan. Mentang-mentang ini uang saya bebas, tidak. Ya, dia akan ditanya
oleh Allah, min aina iktasabu fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hal tersebut dan kemana dia habiskan, ya. Ternyata buat beli barang-barang yang mahal, maka ini hendaknya dijauhi, ya. Kemudian yang parah kedua menimbulkan apa? Kesombongan. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sebutkan kesombongan bersama pemilik kuda, pemilik onta. Baru punya kuda onta bisa bikin sombong. As-sakinah ma ahlil ghanam. Adapun ketenangan bersama pemilik kambing, orang kambing enggak sombong, dia enggak mungkin sombongin apa? Kambingnya. Oh, kambing saya ini jagoan. Jago apa kambingmu ya? Tapi kalau onta kuda orang bisa sombong. Kuda saya bisa ini. Dia ada keangkuhan sehingga jalannya gagah, apalagi kudanya gagah. Itu saja bisa menimbulkan kesombongan. Apalagi kalau benda-benda yang sangat mahal, ya. Bayangkan beli mobil harganya 10 miliar. Subhanallah, 10 miliar buat apa? Ya. Kemudian kena banjir, selesai. Ya, kena banjir, selesai. Ya. Sebagian kawan saya, ya Ustaz, ini kan saya karena saya konsultan, kalau saya tidak pakai begini orang tidak percaya, itu urusan kau dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tapi kalau sekedar hanya gaya-gaya maka hati-hati, ya. Ibu juga demikian, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di sini tidak demikian, ya. Karena di sini juga ngapain beli tas apa? Rumah saja belum lunas. Kemudian membeli tas 1 miliar. Ya, tapi ini saya bicara karena kita di siaran langsung, ya, mungkin ada orang-orang saudari-saudari saya di Jakarta yang kaya-kaya, ya. Hendaknya merenungkan kembali, ya. Akhwat-akhwat, ummahat-ummahat yang kebetulan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya merenungkan hal tersebut, ya. Kurangilah kalau dia sudah terlanjur, kurangi sedikit-sedikit, kurangi pola kehidupan, jangan terjebak dengan gaya hidup yang berlebihan. Toh nanti kalau kita meninggal dunia, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusannya panjang. Urusannya panjang, ya. Kita mau dihisab 100.000 aja belum tentu kita bisa jawab dengan baik, apalagi urusan 1 miliar, ya. Apalagi di samping kita masih banyak orang susah. Maka seorang berhati-hati. Ini tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh juga, misalnya ke salon. Ke salon terlalu mahal juga tidak boleh, ya. Ya kecuali suami anti misalnya miliarder, oke lah, wajar lah. Tapi kalau terkadang cuma salesman misalnya, kemudian mau ke salon harga ratusan juta, puluhan juta, ya, kita tahu dirilah. Cantik tidak harus dengan salon yang mahal, ya. Yang penting bersihan, ya, kemudian oke lah, standar. Kita juga perhatikan kesehatan, kita juga olahraga, ya, maka tidak mengapa. Adapun kemudian seperti salon-salon artis yang kemudian sekali wajah di otak-atik bayarnya puluhan juta, kemudian sekali gigi di otak-atik bayarnya puluhan juta, ya. Sekali operasi miliar misalnya. Saya rasa itu adalah buang-buang uang. Buang-buang apa? Uang, ya. Ya, kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, ya. Kemudian juga di antaranya tidak boleh berhias dengan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, ya. Terkadang mungkin mau melakukan ini, melakukan anu, tapi ternyata mudarat, maka hendaknya dijauhi. Nabi bersabda, la dharar wala dhirar, tidak boleh memberi kemudaratan pada diri sendiri dan juga tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Kemudian juga tidak boleh berhias dengan bahan-bahan yang terbuat dari najis, ya. Terbuat dari najis, siapa tahu ada make up ternyata terbuat dari minyak babi, maka tidak boleh. Ini hukumnya haram, ya. Kita bermake up dengan hal-hal yang halal, walaupun yang haram tidak boleh, ya. Kemudian yang terakhir adalah berhias, ya, untuk suami yang paling utama. Bukan untuk kawan-kawan, ya. Ibu-ibu tatkala bertemu dengan ibu-ibu yang lainnya dia boleh berhias, enggak ada masalah. Tapi yang paling utama adalah tatkala ketemu dengan apa? Suaminya. Jangan berbalik, kalau ketemu sama kawannya gelisah setengah jam berhias, kalau ketemu dengan suaminya seadanya. Ya ini jadi masalah. Ya, seadanya. Enggak seadanya lagi enggak mandi ya enggak apa-apa, seadanya. Lagi bau ketek enggak ada masalah, ya. Ya. Lagi belepotan wajahnya enggak ada masalah. Kalau ketemu kawannya, Masya Allah setengah jam persiapan, bahkan 1 jam, ya, di depan kaca berhias dan rias. Ya ukhti muslimah, anti disuruh berhias bukan untuk akhwat yang lain. Anti disuruh berhias untuk suami anti. Itu yang paling utama, itu yang primer, itu yang utama, ya. Jadi siapkan diri anti untuk berhias di hadapan suami anti. Suami misalnya
sebentar lagi pulang kerja sore, nanti pulang jam 5, ya sudah jam setengah 5 sudah siap-siap, ya pakai parfum, pakai baju yang harum, rumah bersih-bersih, ya kemudian menyambut suami dengan keindahannya sehingga suami berhasrat tatkala melihat anti. Ini berkaitan dengan berhias, ya. Hukum asalnya di hadapan suami adalah boleh dengan cara apapun selama tidak melanggar dhawabit, kaidah-kaidah tadi yang kita sebutkan. Namun yang paling utama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita berhias dengan akhlaknya. Ini yang paling utama, ya. Ya. Benar lelaki tergoda dengan paras yang indah, dengan tubuh yang menarik, dengan pakaian yang menggoda, lelaki tergoda. Tetapi yang paling menjadikan suami bertahan dengan istrinya adalah akhlaknya yang mulia. Ini poin yang sangat penting, ya. Tidak semua wanita kemudian bisa berhias dengan kemauan dia. Ya, terkadang uangnya terbatas, terkadang suaminya juga tidak punya uang, terkadang macam-macam, ya, kebutuhan banyak, ya. Tetapi dia bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Ini hiasan yang jauh lebih hebat daripada hiasan-hiasan tadi. Ya, bagaimana berlemah lembut di hadapan suami, bagaimana melayani suami, ya, bagaimana tidak mengangkat suara di hadapan suami, bagaimana suami rindu ingin bertemu dengan dia, ya, bagaimana dia nurut, ya. Saya selalu ingatkan kepada para wanita bahwasanya nurut kepada suami itu pahalanya besar. Jangan terlatih diri kita untuk membantah, latih diri kita untuk nurut. Kita boleh membantah sesekali kalau yang perkaranya darurat baru kita bantah, kita diskusi. Tapi hukum asal kita nurut kepada suami, dan itu pahalanya besar. Saya sudah sering sampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, ya, wa shamat syahraha, wa hasinat farjaha, wa ata'at ba'laha." Kalau wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian jaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Di antaranya adalah apa? Taat kepada suami. Kalau para ulama mengatakan seorang wanita setelah menikah maka baktinya berpindah dari ayahnya dan ibunya kepada suaminya. Dia lebih wajib untuk berbakti kepada suaminya daripada ayah dan ibunya. Kalau dia sebelum nikah dia taat kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala. Harusnya sekarang kalau dia sudah nikah, dia taat kepada suaminya, dia merasa berpahala. Harusnya dia timbulkan dalam diri itu. Kalau ibu-ibu tidak menimbulkan dalam diri ibu taat kepada suami dapat pahala, susah ibu untuk taat. Tapi kalau tanamkan dalam diri saya ini taat kepada suami ibadah, pahalanya besar, sebab masuk surga, maka kita bisa melawan hawa nafsu kita untuk tunduk kepada suami. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa taat kepada suami adalah akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia, ya. Saya sering sampaikan cerita ini, saya sampaikan kemana-mana, ya. Saya punya kawan istrinya 3, yang jelas bukan di Jamilur Rahman, ya. Istrinya 3, ya. Istrinya 3. Dia mengatakan, "Ustaz, istri saya oke semua, tapi istri kedua saya, masya Allah Ustaz." Kenapa, Pak? Masya Allah Ustaz. Kalau saya belum sampai ke rumah sudah ditanya, "Mas mau makan apa? Mau disiapin apa?" Subhanallah. Ya, begitu, ya. Begitu sampai di rumah, saya dibukakan kaos kaki, dibukakan ini, dibukakan baju, semua dia layani. Begitu makan sama saya, ikannya, tulang-tulangnya dipindahin, subhanallah. Tinggal dagingnya dikasihkan kepada saya. Itu yang buat saya sangat sayang kepada dia. Kenapa? Akhlak. Mungkin istri keduanya kalah cantik dari istri pertama, kalah cantik dari istri ketiga. Tetapi dia menang dari sisi apa? Akhlak. Ini ingin saya sampaikan bahwasanya perhiasan akhlak itu perhiasan yang sangat indah, ya. Wanita dihiasi dengan akhlak yang mulia, dengan rasa malu, ya, dengan tutur kata yang halus kepada suaminya, ya. Ya, dengan taat kepada suaminya, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong dicamkan hal tersebut, hiasi diri anti dengan kerapian tubuh, ya. Jangan lupa berhias di hadapan suami, pakai parfum di hadapan suami, jangan lupa untuk olahraga, jangan biarkan tubuh melar ke sana ke sini, ya. Kasihan suami melihat kondisi yang sungguh menggoda. Jadi perhatikan, ya, tubuh jangan sekedar makan saja, ya. Suami juga harus pengertian, ya. Kalau istrinya mau ke salon kasih duit, ya. Jangan nuntut istrinya berwajah artis sementara dia tidak punya duit, ya. Sudah fakir, pinginnya, cita-citanya, seleranya apa? Tinggi. Itu suami tidak tahu diri. Ya, kalau istrinya mau cantik harus ada biaya untuk ke salon, biaya untuk ini, biaya untuk anu.
Dan kita tidak usah ragu-ragu mengeluarkan uang untuk agar istri kita bisa berhias dan berhias. Toh yang nikmati adalah kita sendiri ya. Yang nikmati adalah kita sendiri. Tapi demikian saja Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya memakai khimar yang lengannya bolong? Saya nggak paham maksudnya gimana. Atau khimarnya belah. Intinya menutup aurat. Dan itu pakaian yang wajar, nggak ada masalah. Saya nggak tahu bentuknya apa ya. Tapi kalau bentuknya itu aneh, benar-benar menarik perhatian. Ya, adapun kalau seorang berinovasi kemudian itu memudahkan gerakan, misalnya tetap saja aurat tertutup dengan memudahkan gerakan, maka nggak ada masalah. Jilbab bermacam-macam ya. Jilbab bermacam-macam. Tapi intinya kalau itu ternyata benar-benar menarik perhatian, sehingga beda daripada yang lainnya, orang semua mandang ya, maka ini sebaiknya dijauhi. Jangan sampai kita memakai jilbab yang menjadi sumber perhatian laki-laki yang lain. Ustaz, bagaimana dengan hukum pakai cadar namun terlihat alisnya? Kan masalah cadar masalah khilaf di kalangan para ulama. Masalah cadar adalah masalah yang khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang mengatakan wajib, maka wajah semakin banyak tertutup semakin baik ya. Sebagian ulama mengatakan hanya mata satu yang apa? Terlihat ya. Kalaupun tertutup, maka sebisa mungkin jangan sampai kebuka lebar ya. Saya rasa kalau mata ya masih wajar lah ya. Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Tapi semakin tertutup semakin baik. Semakin tertutup semakin baik. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang terlihat cantik dengan bercadar? Ya itu qadarullah ya. Begitu dibuka ternyata di luar dugaan misalnya. Jadi ya kita tugas anti pakai cadar itu sih tugas anti. Mau terlihat lebih cantik, yang penting antum bukan sengaja, anti tidak sengaja untuk menarik perhatian para laki. Ya, pakai cadar biasa aja, cadar yang nyaman kita pakai, yang mungkin kita bernapas juga nyaman ya. Dan tidak berniat untuk bergaya di hadapan apa? Lelaki ya. Yang wajar-wajar saja. Adapun terlihat semakin cantik, ya itu lelaki yang harus tundukkan apa? Pandangan. Lelaki yang harus tundukkan pandangan. Bagaimana hukum meluruskan rambut yang bergelombang atau keriting? Enggak jadi masalah. Meluruskan rambut, mengkeritingkan rambut tidak jadi masalah. Bolehkah mewarnai rambut selain menggunakan henna, cat rambut permanen untuk menyenangkan suami? Kalau permanen saya Allah alam ya, nanti saya cari fatwanya lagi. Tapi kalau hanya sekedar tidak permanen akan hilang dalam beberapa tahun, tidak masalah kalau itu. Tapi kalau permanen kemudian pigmen hitamnya dihilangkan diganti dengan pigmen yang baru dan permanen sampai mati pun begitu, wallahu alam saya tidak tahu. Tapi halnya warna yang dia lama bertahun-tahun terjaga, maka tidak jadi masalah. Ustaz, saya baru memakai cadar 6 bulan ini. Ketika makan di restoran, saya masih menaikkan cadar dengan mencari meja di pojok yang minimal lalu lalangnya. Karena pernah tidak saya naikkan, cadar saya malah berlepotan makanan jadi kotor. Bolehkah seperti itu? Tidak jadi masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya sudah, tidak ada masalah. Makan diangkat, makan nanti enggak ada masalah. Insyaallah kan ada keperluan. Kalau perempuan yang sedang berhalangan, apakah boleh menjaga wudunya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya ya. Oleh karenanya wanita yang haid tidak disunahkan dia sebelum tidur berwudu, tidak disunahkan. Lain halnya dengan orang junub. Kalau orang junub dia tidak bisa mandi junub atau dia belum mandi junub, maka dia disunahkan untuk berwudu sebelum tidur, dan ini tidak bisa dikiaskan dengan wanita yang haid, maka tidak dianjurkan dia menjaga wudunya, toh percuma dia dalam kondisi hadas besar. Ini sudah saya jawab tadi. Bagaimana jika wanita memakai henna melukis tangannya untuk di hari pernikahan? Untuk dilihat laki-laki ajnabi, kalau tidak ajnabi jangan ya. Tapi kalau untuk kita sendiri di antara ibu-ibu
maka nggak ada masalah. Mau dihias di badan pakai gambar misalnya pakai nggak ada masalah. Tapi kalau lihat laki-laki sebaiknya dijauhi karena tidak boleh, perhiasan tersebut bukan untuk laki-laki ajnabi. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini marak penawaran busana muslimah dengan aneka model dan aksesoris, baik di kalangan orang-orang umum maupun ummahat yang sudah biasa ta'lim. Banyak mereka pasang status iklan perlengkapan busana muslimah dan aksesorisnya. Intinya saya tidak mau sebutin masing-masing, tapi intinya selama itu syar'i nggak ada masalah kita iklan baju apa syar'i. Selama itu apa syar'i. Kita ingin memindahkan manusia, wanita-wanita dari pakaian yang tidak syar'i menuju pakaian yang syar'i. Kalau pakaian saya tersebut modelnya biasa, indah tapi biasa, artinya tetap menutup aurat, bukan yang menimbulkan syahwat, ya, maka tidak mengapa. Harusnya kita dukung kalau ada produk-produk yang syar'i. Ini syar'i, ini bagus, ya, kita boleh jualan dan kita boleh iklankan. Tetapi kalau produk tersebut ternyata aneh misalnya, kemudian ada seperti lekukan-lekukan seperti rambut misalnya, ini nggak boleh, berarti tidak syar'i. Intinya selama pakaian tersebut syar'i tidak mengapa diiklankan. Ustaz, apa boleh wanita memakai baju yang ada corak warna dan motif selama itu suatu yang wajar, terutama di tanah air Indonesia? Tidak jadi masalah. Indonesia kita wanita biasa pakai baju warna corak, ya. Ada mungkin renda-renda kecil, nggak ada masalah. Itu hal yang biasa aja. Enggak ada masalah, dan itu bukan suatu yang menarik perhatian. Tetapi kalau sudah berlebihan, ya, coraknya ada gambar pohon di jilbabnya, ya itu mungkin orang akan melihat. Tapi selama tipis-tipis yang renda-renda biasa, enggak ada masalah. Warna beda saja enggak ada masalah, ya. Ya. Lain halnya misalnya hal itu dipakai di Arab Saudi, ya itu akan menjadi pusat perhatian. Tapi kita karena hukum jilbab adalah masalah kembali kepada masalah urf masyarakat kita, nggak ada masalah seperti itu, ya, nggak ada masalah, selama tidak berlebihan sehingga menarik perhatian. Ustadz, dulu wanita menjalankan gigi untuk keindahan, zaman sekarang wanita merapatkan gigi, memakai behel untuk keindahan dan kerapian gigi. Bolehkah Ustadz? Kalau memang gigi tersebut sudah indah, kemudian pakai behel, maka hukumnya haram. Tapi kalau gigi tersebut memang bermasalah, ya, misalnya ada mancung sedikit, agak menjorok ke dalam sedikit, ada tumbuh di atas sedikit, renggang mengganggu, kemudian dia rapikan, maka tidak mengapa. Dia mengembalikan kepada fungsi awal gigi tersebut. Asalnya gigi seorang apa? Rata. Dan itu bermanfaat. Misalnya ibu-ibu kalau giginya tidak teratur bisa menimbulkan bau mulut. Apa makanan kecantol sini, daging kecantol sini, bebek kecantol di dalam misalnya, ya. Akhirnya tidak lama kemudian akan menimbulkan bau yang tidak enak. Sehingga dia boleh memperbaiki giginya, ya. Tapi kalau gigi sudah bagus, kemudian ditambah entah dengan niat tertentu, saya tidak tahu, untuk gaya-gayaan misalnya, karena behel juga bisa gaya-gayaan. Sudah begini dikasih misalnya perhiasan misalnya. Saya bilang enggak perlu. Fungsi kita pakai behel bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk memperbaiki gigi. Kalau memang gigi sudah baik, ya, dan itu kadang butuh bertahun-tahun, kalau sudah baik, sudah normal, maka dilepas behel tersebut. Tapi intinya kalau untuk memperbaiki posisi gigi yang tidak bagus supaya makan dengan enak, supaya tidak tersisa kotoran-kotoran gigi, maka tidak jadi masalah. Saya suka berhias dalam rumah. Qadarullah suami tidak suka. Suami tidak suka istrinya berdandan. Apakah saya harus mengikuti suami? Ini suaminya enggak beres ini. Mungkin tanya berdandan model apa? Mungkin gaya ibu waktu berdandan dia tidak suka, terlalu menor mungkin warnanya diganti. Mungkin kalau dia tidak, ibu pakai merah maron dia nggak suka, coba pakai hitam kelabu, coba siapa tahu dia mau. Tapi intinya kalau memang suami bilang saya tidak mau berhias, ya turut aja sama suami. Tapi kita secara naluri tentunya lelaki ingin istrinya apa? Berhias. Ya. Aneh kalau seorang laki tidak ingin istrinya berhias. Cuma mungkin tidak cocok, bisa jadi demikian. Saya rasa demikian. Dia tidak cocok kalau terlalu ini kok jadi kayak boneka misalnya, ya. Ya, jadi mungkin dia tidak suka, atau dilihat ini kok wajah kayak wajah wanita nakal misalnya, kita nggak tahu. Tanyakan kepada suami. Tapi saya rasa kalau mau suami tidak suka make up, maka perhatikan yang lain. Tubuh kita perhatikan, harumkan, segarkan, olahraga dan yang lainnya, kuruskan misalnya, ya, dan yang lainnya. Maka insya Allah itu semua sepakat, ya.
Ustaz, suami istri kalau kentut apa harus saling menjauh? Tidak harus. Dianjurkan. Ya kalau suami nggak suka, kita lihat suami kita. Kalau suami biasa-biasa aja, ada suami yang biasa aja, suaminya istrinya kentut, maaf mas ya, dia biasa. Iya. Ini karena saya cinta sama kamu, saya hirup. Tapi ada yang mungkin istrinya kentut, dia buka jendela. Wah apa ini? Sudah kalau suami model begitu kentut di luar, jangan dalam. Ya. Ke kamar mandi kentut. Beda-beda orang, ada yang biasa aja. Kentut ya biasa, dia juga kentut, istrinya juga biasa ya. Tergantung. Maka saya bilang tergantung. Tapi kalau harus enggak, cuma tergantung kondisi model suami kita, model istri kita. Ada yang enggak kuat dengan bau seperti itu, begitu cium kentut suaminya dia kepalanya pusing. Ya udah, kita jangan membuat mudarat kepada istri. Kentut di luar di kamar mandi. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya enggak ada masalah, Anda harus keluar. Ustaz, saya seorang ibu yang sedang berjuang melawan sihir. Wallah alam. Ya, berilah saya nasihat bagaimana saya harus menjalani hidup. Itu sihir adalah ujian ya. Apakah ibu berhasil Allah cabut sihir tersebut atau tidak, itu adalah ujian. Kalau Nabi SAW berkata kepada wanita yang sakit demam, la tasubbil humma fa innaha tuthibu khataya bani Adam kama yuthibul kir khabathal hadid. Jangan kau mencela demam, sungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Ya maka sihir penyakit yang parah ya, terganggu, terasa sakit. Kalau yang penting sabar dulu, maka itu akan argo pahala jalan tiap hari. Tapi kita berusaha berdoa kepada Allah ya. Boleh kita ruqyah diri kita sendiri, boleh suami kita meruqyah, anak-anak kita ruqyah, enggak ada masalah ya. Saya tahu ada kawan saya, dia hafidz Quran. Dia terkena sihir. Sudah diruqyah enggak sembuh-sembuh. Dia sembuhnya gimana? Sembuhnya dia hajian, berdoa di padang Arafah, sembuh. Karena dia ngeluh sama saya, Ustaz ini, dia hafidz Quran. Ya, subhanallah. Dua orang teman saya yang masukkan jin hafidz Quran. Ya, mungkin sebelum dia hafidz sudah terkena jin. Tapi dia salah satunya sembuh bukan gara-gara ruqyah, tapi dia tawakal kepada Allah di hajian, berdoa di padang Arafah, sembuh ya. Mau saya sabar dalam menghadapi kehidupan. Misalnya seorang ternyata terluka atau ternyata mengalami mara bahaya karena sihir tersebut, maka insya Allah saya bilang itu sebagai penggugur dosa. Ustaz, bolehkah saya menolak suami ta'addud dengan alasan calon madu banyak omongan kalau dia tabarruj, tapi suami sudah izin dan calon madu mau membantu dakwah suami. Allah alam ya. Ini harus jelas di depan saya baru saya bisa jawab. Ini enggak jelas semua ini. Madunya kayak apa ya? Kesalahannya di mana ya? Tapi intinya kalau suami mau poligami nasihati cari istri yang apa? Soleha. Jangan cari istri yang bikin masalah banyak ya. Sewaktu saya menikah, alis saya dicukur oleh penata rias dengan alasan biar makin cantik. Padahal dari awal saya sudah larang, namun dia cukur juga walaupun sedikit. Dan sekarang setelah itu alis saya tumbuh pada bagian yang dicukur. Bagaimana hukumnya? Apakah saya berdosa? Kalau sudah terlanjur ya sudahlah, sudah lewat. Apalagi ibu enggak mau, ternyata dia paksa, ya sudah, istighfar aja, mudah-mudahan enggak ada masalah. Jangan diulang lagi. Ustaz, bagaimana hukumnya antara hubungan anak tiri perempuan dengan ayah tirinya? Anak tiri perempuan, wanita janda punya anak, kemudian dia nikah dengan seorang laki-laki, anak tiri ini menjadi mahramnya, mahram bagi bapak tirinya. Sebaliknya juga seorang janda nikah sama duda atau seorang wanita nikah sama duda, duda itu punya anak laki-laki, anak laki-lakinya adalah mahram bagi dia, bagi istri bapaknya. Adapun anak bawaan sang perempuan
janda dan anak lelaki bawaan duda, maka itu bukan mahram. Mereka boleh menikah. Paham ya? Ustaz, bagaimana hukumnya jika wanita yang bercadar tapi ketika sedang di hadapan keluarganya dia membuka cadarnya? Dalam artian di sini ada ipar sepupu laki-lakinya tapi tidak sampai membuka auratnya. Tergantung, kalau dia memandang wajah adalah aurat harus ditutup, maka di hadapan sepupu dia tidak boleh membukanya. Tapi kalau dia menganggap bahwasanya cadar hanyalah sunnah, yang enggak ada masalah. Dia melihat ada maslahat, dia kumpul dengan sepupunya, dengan keluarganya, dia buka cadar. Tergantung apa yang anti yakini. Kalau anti yakini hukumnya wajah adalah aurat dan cadar hukumnya wajib, maka tidak boleh membuka meskipun di kerabat kalau kerabat tersebut ternyata bukan mahram. Ustaz, bagaimana pakai pakaian minim, misalnya setengah terbuka, setengah tertutup, bagaimana dengan makhluk gaib yang melihat sekitar kita? Kita kalau buka aurat kita bilang apa? Bismillah, tertutup. Kalau ada yang mau lihat-lihat biarin aja lah. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pikir suami, jangan terlalu pikir makhluk gaib. Pokoknya buka baju bismillah. Ini terlalu mikir nanti lihat makhluk gaib. Lihat gimana suami senang, itu yang dipikir. Makhluk gaib urusan dia, mau tertarik enggak tertarik bukan urusan apa? Urusan kita. Yang penting suami kita apa? Tertarik. Bolehkah wanita potong rambut di atas bawah? Enggak ada masalah. Di atas bawah pendek enggak ada masalah. Yang penting model tetap model apa? Perempuan, enggak ada masalah. Karena kalau panjang mudah rontok, enggak ada masalah. Minta izin suami ya. Minta izin apa? Suami. Karena suami yang suka rambut panjang pendek itu hak suami. Maaf, apa boleh meluruskan mengeriting rambut untuk saya? Boleh, enggak ada masalah. Wanita yang baik itu yang berdandan untuk suami dan tidak menolak poligami. Bukan begitu Ustaz? Masya Allah. Wanita yang baik itu yang berdandan untuk suami dan tidak menolak poligami. Ini kayaknya dari laki-laki nih, bukan perempuan. Tapi tolonglah Ustaz nasihati para bapak-bapak ini untuk menjaga adab membahas poligami antara sesama mereka, terutama di medsos. Sangat rusuh. Seperti ilmunya hanya seputar wanita dan ranjang, bikin enak. Silakan poligami saja, tidak usah bahas kepanjangan, kurang mulia. Oh, dari wanita, suara hati wanita. Kalau bapak dengar itu jangan terlalu banyak geledek ya. Menyakiti hati istri ya. Baca WA tulisannya poligami melulu ya. Jangan ya. Ustaz, bagaimana hukum wanita berenang dengan baju renang muslimah yang ada rok? Jangan berenang di hadapan laki-laki ajnabi, karena kalau sudah basah akan kelihatan lekukan apa? Tubuh ya. Berenang di antara wanita enggak ada masalah. Di antara wanita berenang, kolam renang buat wanita disewa misalnya untuk wanita aja. Ini pertanyaan saya enggak ngerti ya. Bagaimana hukum wanita memakai khimar yang lengannya berlobang, hand split? Apa ini enggak ngerti saya. Meski warna khimarnya hitam, saya enggak paham. Bagaimana mendakwai orang tua dan saudara yang belum mau taubat dari riba, padahal sudah disampaikan kepada mereka peringatan, tapi mereka tetap meminjam uang ke bank. Tugas kita hanya menasihati, bersikap baik kepada mereka. Siapa tahu ada waktu mereka sadar ya. Kita nggak bisa maksa, kita cuma nasihati. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang make up di luar rumah, akan tapi suaminya mengizinkan atau bangga, serta selalu mengikuti tren? Ini suami nggak benar ya. Dia mau ingin istrinya kelihatan cantik dilihat oleh laki-laki yang lain. Dia bangga punya istri yang cantik. Yes, memang ada sifat laki seperti pamer, ingin pamer istri saya apa? Cantik. Ya, maka dia suruh dandan rapi-rapi biar laki-laki lain ngiler lihat istrinya ya. Jangan ikuti seperti itu, enggak boleh. Ini bukan berkaitan dengan hak suami. Kalau kita meskipun suami mengizinkan enggak boleh. Ini hak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana jika seorang wanita yang bermuka pas-pasan? Jika berdandan saja jelek, apalagi jika tidak berdandan. Enggak ada, semua ciptaan Allah apa? Indah ya. Intinya silakan berhias di hadapan suami sebaik-baiknya.
Kalau anti merasa wajah kurang cantik, hiasi dengan akhlak yang mulia. Jangan sudah wajah pas-pasan, ngomel aja kerjanya di rumah, badan tidak pernah diperhatikan, bau ketek dan yang lain. Jangan. Kalau kita punya kekurangan secara fisik, kita tembel dengan apa? Akhlak yang mulia. Ya. Saya bilang tadi perhiasan akhlak lebih indah dibandingkan perhiasan fisik. Bagaimana hukumnya jika suami menyukai rambut yang keriting atau rusak harus merubahnya? Boleh, nggak ada masalah. Bagaimana hukum memakai sampo yang efeknya bisa menimbulkan warna hitam pada pemakai yang rambutnya putih? Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Jadi begini, ada khilaf tentang masalah apakah wanita boleh menyemir rambutnya hitam, warna hitam. Kalau warna coklat, nggak ada masalah, nggak ada khilaf. Tapi wanita yang rambutnya putih dia semir pakai warna hitam karena suaminya suka. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan apa? Boleh. Ya. Intinya perkaranya lebih ringan. Perkaranya lebih ringan. Apalagi kalau sampo tersebut yang mungkin efek hitamnya nggak terlalu hitam, cuma sekedar menghitamkan sedikit ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Tapi kalau mengecat langsung hitam, saya lihat ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebaiknya kita jangan yang hitam supaya keluar daripada khilaf, kita pakai yang misalnya coklat tua, misalnya coklat tua yang sehingga tidak warna hitam benar, tapi coklat kehitam-hitaman tua, maka itu tidak jadi masalah. Bagaimana hukum memakai maskara penebal bulu mata agar lentik? Haram hukumnya. Tidak boleh pakai maskara kecuali untuk suami. Ya. Itu pun sebagian ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak karena sebagian ulama memandang itu adalah termasuk dari al-wasal, yaitu Rasulullah mengatakan la'anallahu wasilat wal mustausilat. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta untuk disambung apa? Rambut. Sebagian ulama memandang bahwasanya rambut ini ya itu termasuk rambut, maka tidak boleh disambung dengan rambut yang lain. Ya, tidak boleh sambung untuk rambut yang lain. Maka sebaiknya dijauhi. Apalagi dipakai keluar rumah, untuk ini haram, tidak diperbolehkan. Apakah rambut yang rontok termasuk aurat? Tidak, nggak ada masalah. Rambut rontok buang aja, nggak ada masalah. Kalau kita akhwat potong rambut pendek karena cuaca panas tapi masih terlihat wanita, iyalah masih terlihat wanita. Intinya modelnya masih model wanita, nggak ada masalah meskipun rambut potong pendek. Ustaz, apa hukum memakai cadar kupu-kupu butterfly? Anda nggak tahu nih. Cadar kupu-kupu, cadar belalang, saya nggak paham. Intinya cadar tersebut pokoknya yang wajar-wajar saja, sepakaian wanita yang wajar, jangan berlebih-lebihan, ya, jangan terlalu menarik perhatian. Apa hukumnya mewarnai rambut dan infus whitening yang berefek putih permanen untuk tampil cantik dan indah di hadapan suami? Saya nggak tahu infus whitening ini apa. Infus yang buat apa? Putih ya. Apakah buang pigmen atau bagaimana sehingga putihnya permanen ya? Saya nggak tahu hukumnya. Ya, kalau cuma pemakaian luar misalnya ya sekedar lotion itu nggak ada masalah. Tapi kalau pigmennya dibuang ganti pigmen yang baru ini yang saya bingung. Atau ada suntik DNA disuntik sehingga DNA yang bagian pigmen tertentu tidak tumbuh. Ada saya dengar seperti itu. Saya bilang ini khawatir merubah ciptaan apa? Allah Subhanahu. Saya khawatir demikian. Saya khawatirnya. Tapi saya terus terang saya tidak tahu hukumnya. Nanti mungkin saya cari tahu lagi. Saya tanya kepada ustaz yang tahu. Apa batasan aurat wanita dengan wanita lain? Hukumnya sama antara laki-laki dan laki-laki yang lain. Kalau laki-laki dengan laki-laki yang lain, auratnya antara pusar sampai lutut. Demikian juga antara wanita dengan wanita yang lain, auratnya sama antara pusar sampai lutut. Ya. Tapi bukan berarti dia ketemu kawannya dengan kondisi dada terbuka, enggak. Artinya kalau ada keperluan, dia nyusu anaknya, dadanya terbuka, enggak ada masalah. Karena itu bukan aurat bagi wanita yang lain. Kecuali wanita yang lain memandang dengan pandangan sesuatu, yaitu berarti ada kelainan, maka segera tutup. Tapi asalnya antara wanita dan wanita yang lain sama dengan laki-laki dan laki-laki yang lain, yaitu antara pusar sampai lutut. Apakah wanita muslimah boleh diponi rambutnya? Maksudnya di ini, poni itu.
nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mau diponi rambutnya panjang depan nggak ada masalah. Ya. Bagaimana hukumnya melakukan perawatan tubuh di salon dengan tujuan menyenangkan hati suami? Kalau perawatan tubuh nggak ada masalah ya. Misalnya membersihkan wajah, bersihkan rambut, kemudian pijit, nggak ada masalah selama tukang salonnya perempuan bukan laki-laki. Kalau tukang salonnya laki-laki enak di situ nggak enak di gua gitu. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.